Assalamualaikum, salam kenal bersama saya Mombina Fiske. Hari ini mencoba sharing cerita yang mungkin kita bisa sama-sama menarik pesan dari cerita ini. Cerita pertama di channel ini, yang mana cerita ini bergenre horor. Nah, bagi kalian yang takut, di skip aja videonya. Yang saya dapatkan dari Sorona ID. Berjudul Sekian Lama Tinggal di Kontrakan Akhirnya Mereka Berkenalan Juga. Sebenarnya ini cerita yang telah viral di tahun 2020 dari Twitter @saifitri86. Tapi mungkin saya baru membacanya karena kegabutan sehabis UAS. Ada hal yang mendorong saya untuk sharing cerita ini lewat video ini. Hal yang terbesarnya adalah saya minta tolong nih bagi kalian yang sudah pernah baca atau tahu cerita ini, sambungannya di mana, sudah ubek-ubek Google, saya tidak menemukannya gitu loh sambungannya. Nah, ini cerita horor yang mungkin udah kesekian ratus kali yang pernah saya baca, tapi yaitu sambungannya nggak ketemu-ketemu. Di Twitternya pun nggak nemu gitu loh. Jadi kali aja kalian yang menonton video ini bisa membantu saya share linknya buat sambungannya ya, via DM IG-nya, WhatsApp ataupun inbox Facebook mungkin. Nah, linknya nanti akan saya taruh di deskripsi ya. Baiklah, kita masuk ke ceritanya saja ya, biar kita sama-sama bisa menarik pesan dari sepenggal cerita ini. Apa aja gitu loh. Saya yakin setiap cerita, baik itu bergenre horor, roman, komedi, histori, biografi, cerpen, dan lain sebagainya, kita bisa mengambil pelajaran dan kebaikan di dalamnya. Tanpa basa-basi lagi, nanti basi, ayo kita masuk ke ceritanya. Kisah horor viral ini di media sosial Twitter tahun 2020 dibagikan oleh @saifitri86. Dalam unggahannya itu, Sarah menceritakan jika cerita tersebut merupakan kisah nyata yang dialaminya. Sarah adalah seorang wanita yang sekarang tinggal di kota kecil Jawa Barat. Ia harus pindah ke kota kembang itu untuk menuntut ilmu di salah satu universitas ternama di sana. Saat pindah ke Bandung, Sarah pergi bersama ayahnya. Ayahnya mengantarkan Sarah ke rumah kontrakan yang akan dihuni Sarah selama menuntut ilmu. Di kontrakan itu, Sarah juga akan tinggal bersama dua saudara sepupunya ya, yang juga menuntut ilmu di tempat dan angkatan yang sama dengannya. Saudaranya bernama Jani dan Afa. Sarah merupakan yang paling kecil dari mereka bertiga. Maklum, baru lulus SMA tahun yang sama. Maksudnya tahun itu ya. Selama 2,5 jam di perjalanan, akhirnya ia tiba di kota Bandung. Ini adalah pertama kali Sarah tinggal jauh dari orang tuanya. Perasaan campur aduk tentu dirasakan Sarah. Setelah mobil terparkir, Sarah bergegas turun dan mengambil barang-barang bawaannya. Sembari mengangkat bawaan, Sarah dan ayah langsung menyusuri sebuah gang kecil, berjalan sedikit jauh ke dalam dan sampailah mereka di depan kontrakan itu. Assalamualaikum. Mereka mengucapkan salam sembari memasuki rumah yang pintunya memang terbuka. Waalaikumsalam, Mang, saut Aa Jani dan Teh Afa. Udah sampai? Silahkan, begini adanya Sar, ucap Teh Afa pada Sarah. Saat itu Sarah tersenyum dan mengangguk dan melihat sekeliling. Rumah tersebut adalah rumah tua dengan 2 lantai dan sedikit tidak terawat. Saat itu Sarah memaklumi hal tersebut. Apalagi budget yang ia miliki untuk menyewa rumah kontrakan sangat terbatas. Tangga menuju lantai 2 adalah tangga kayu yang pegangannya kayu. Terlihat asal-asalan dibuatnya.
Sarah mendekati tangga dan melihat ke atas. Di ujung tangga tersebut adalah tembok. Sebelah kiri ada pintu kecil menuju keluar ke tempat jemuran dan talang air. Dan di sebelah kanan terdapat ruangan tanpa pintu yang hanya bisa dimasuki dengan cara sedikit membungkuk. Ruangan tersebut tepat berada di atas kamar tidur Sarah yang terletak di antara tangga dan kamar Teh Ava. Sedangkan kamar Teh Ava adalah kamar yang paling dekat dengan pintu utama. Jani lebih memilih kamar paling ujung di dalam, sekitar 3 langkah dari tangga tepat di seberang dapur yang merupakan akses menuju satu-satunya kamar mandi di rumah itu. Terdapat ruangan kosong yang cukup lebar di depan kamar Sarah dan Teh Ava. Dan ruangan ini nantinya akan dijadikan tempat berkumpul dengan alas karpet lusuh. Lebih lanjut, Sarah langsung membenahi barang-barangnya di dalam kamar baru. Ada beberapa noda lembab di dinding, berwarna coklat dan sebagian terkelupas. Pantas saja terasa dingin, memang lembab pikirnya. Tapi sudahlah, tempat ini lumayan nyaman. Intro sedikit ya, biasanya tempat yang lembab itu katanya adalah merupakan rumah jin. Jadi kayak yang tempat-tempat yang basah, yang lembab, yang bau itu biasanya menjadi sarang jin ya. Mungkin begitu juga kondisi kamar yang ditempati oleh Sarah. Sore pun tiba. Ayah Sarah berpamitan untuk pulang. Dengan berat hati, Sarah melepas kepergiannya karena tak tega membayangkan penghuni rumahnya hanya tinggal ayah dan mamahnya saja. Kesepian dong, gak ada Sarah. Tentu sebagai anak bungsu merasa berat untuk meninggalkan orang tuanya. Singkat cerita, 1 bulan menempati rumah tersebut, Sarah tidak merasakan ada yang aneh, biasa aja. Atau mungkin Sarah mengabaikannya karena sibuk pada ospek dan persiapan kuliah. Oh iya, Sarah bukanlah sosok yang indigo. Namun ia terkadang bisa merasakan keberadaan makhluk halus di sekitarnya. Sampai pada suatu hari, saat itu kegiatan belajar sudah berjalan dan tugas-tugas mulai berdatangan. Sarah harus pulang ke kontrakan sekitar pukul 7 malam dan langsung tertidur. Setelah lama Sarah tertidur, ia terbangun dengan keadaan sekelilingnya dengan gelap sekali. Memang kebiasaan Sarah saat hendak tidur selalu mematikan lampu kamar. Ia tidak bisa tidur dalam kondisi terang. Tapi saat itu benar-benar gelap total dan Sarah harus membiasakan matanya dalam gelap. Setelah nyawanya terkumpul, Sarah baru sadar jika kegelapan ini karena lampu ruangan di depan kamarnya juga mati. Biasanya kalau malam lampu tersebut dinyalakan dan cahayanya masuk lewat jendela, di atas pintu kamar dan lewat sela-sela pintu yang rapuh. Saat itu Sarah meraba-raba mencari HP dalam kegelapan. Ternyata ada telepon dan SMS masuk selama ia tidur. Dari kedua saudaranya yang mengabarkan mereka tidak bisa pulang karena mengerjakan tugas kelompok di kos temannya. Yang berarti Sarah harus sendirian di kontrakan itu. Saat Sarah melihat jam, ternyata saat itu sudah pukul 2 malam. Ia sedikit merinding dan berusaha tidur kembali, tapi kantuknya sudah hilang. Jadi, Sarah memaksakan untuk menutup mata dan pikirannya melayang ke sana kemari. Ya, karena was-was kan, gelap di rumah sendiri, hatinya kemana-mana mikirnya kan.
Seketika ia teringat, bukankah saat pulang tadi ia membuka pintu utama dan langsung menyalakan lampu ruang depan. Sarah sangat ingat betul jika ia langsung masuk kamar, ganti baju lalu tertidur. Dia tidak memadamkan lampu itu. Bahkan lampu itu selalu menyala setiap malam dan menjadi satu-satunya sumber cahaya di malam hari. Lalu, kenapa sekarang padam? Sarah hanya bisa berusaha tenang dan memastikan ingatannya. Saat hendak bangun dari tidurnya dan menyalakan lampu kamar, tiba-tiba Sarah mendengar suara lirih sekali dari balik pintu kamarnya. Suara apa itu? Ketawa. Dek. Detak jantung Sarah saat itu serasa berhenti. Seketika ia mengurungkan diri dari berdiri. Sarah hanya duduk di atas tempat tidur sambil memegang erat selimutnya. Sarah diam dalam posisi waspada, ragu antara yakin mendengar suara tawa dan berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa ia hanya salah dengar. Ia terus berusaha fokus, tapi yang didengar hanya hening. Pelan-pelan Sarah kembali ke posisi tidur. Berhati-hati sekali seakan-akan membangunkan sesuatu yang ia pun tak tahu apa. Suara langkah kecil kaki berlari melintas di depan kamarnya. Otak Sarah langsung merespon jika itu adalah tikus. Tikus, ya itu tikus. Atau mudah-mudahan tikus di pikirannya. Belum selesai ia meyakinkan diri sendiri. Lalu suara lain membuatnya kaku sekaku-kakunya. Suara apa? Suara sesuatu diseret. Seperti duk, seret, duk, seret. Takut. Seperti orang yang berjalan pincang dengan satu kaki diseret. Ya, bisa bayangin lah. Berkeliling di ruangan depan kamarnya. Ruangan lebar untuk kumpul-kumpul itu loh. Seperti berjalan mengelilingi ruangan tersebut. Sesekali mendekati ke arah kamar Sarah. Ke arah kamar Teh Ava. Kemudian berputar lagi. Suara tertawa lirih itu muncul lagi. Kali ini, Sarah yakin jika ia tidak salah dengar. Dengan ketakutan, Sarah menutup seluruh tubuhnya dengan selimut sembari memejamkan mata rapat-rapat. Keringat membasahi bajunya. Saat itu, Sarah berusaha membaca ayat apapun yang diingatnya. Tapi tidak satu pun lancar diucapkannya. Terbersit dalam pikirannya untuk bangun dan menyalakan lampu kamar. Pikirnya kalau terang ia akan lebih tenang. Tapi di sisi lain, Sarah merasa takut jika dengan menyalakan lampu ia malah akan melihat sosok-sosok yang sedang mengganggunya. Entah berapa lama Sarah diam dalam posisi yang sama. Tidak bergerak dan suara-suara itu tidak kunjung pergi. Ia tidak berani membuka selimut. Takut justru mereka akan muncul di depan mukanya. Padahal kondisinya saat itu sudah basah kuyup oleh keringat. Mungkin karena tubuh Sarah lelah setelah tegang dalam waktu lama, akhirnya ia pun tertidur dengan sendirinya. Sarah terbangun saat azan subuh berkumandang. Suara-suara aneh itu sudah hilang. Meski sedikit lega karena ada suara-suara orang di gang berjalan menuju masjid untuk sholat subuh, tapi rasa takut Sarah masih sangat besar karena mereka kan di luar
sedangkan Sarah di dalam rumah. Yang kita tidak tahu di dalam rumah itu ada apa. Ya, itu adalah momen pertama Sarah berkenalan dengan penghuni kontrakan. Walau tidak bertatap muka langsung, tapi perkenalan itu membekas hingga sekarang. Ia tidak akan menceritakan kejadian tersebut kepada kedua saudaranya. Bukan apa-apa. Sarah sendiri takut menceritakan ulang saat dirinya masih tinggal di rumah itu. Dan mereka mengontrak selama 1 tahun. Artinya, Sarah harus bertahan selama 11 bulan ke depan. Setelah kejadian itu, ia hanya merasakan beberapa gangguan-gangguan kecil. Seperti barang berpindah, selimut ditarik saat tidur, atau melihat sekelebat bayangan melintas. Singkat cerita, bulan Ramadan telah datang. Gangguan kecil itu mulai berkurang, meski tidak 100%. Memang ya, dikatakan kalau bulan Ramadan itu setan-setan dibelenggu. Setan ya, bukan jenis jin. Nah, kalau kita kan diciptakan oleh Allah, itu ada jin dan manusia. Jin berupa makhluk gaib yang tidak bisa kita lihat. Jin ya jin, setan ya setan, berbeda. Jadi untuk kelas jin itu mungkin tidak dibelenggu. Wallahu a'lam. Bagi kalian yang tahu mungkin ada dalilnya kali ya. Yang dibelenggu itu apa aja? Bisa di-share di komen. Ya, kita lanjut lagi. Gerald adalah tetangga Sarah yang bertempat tinggal di ujung gang. Dia adalah anak band yang gaul dan cocok berteman dengan Sarah karena kepribadiannya yang asik. Sejak pertemuan pertama mereka, jadi semakin akrab, hingga akhirnya pada suatu malam, mereka memutuskan untuk sahur bersama di salah satu kafe di Lembang. Gerald jemput jam 9 ya Nong, ucap Gerald sebelum menutup telepon. Nong adalah panggilan Sarah dari Gerald. Maksudnya Gerald manggil Sarah itu Nong. Rencana sahur malam ini hanya akan ada mereka berdua karena teman-teman yang lain tidak bisa ikut. Tak masalah, bagi mereka suasana alam terbuka dan hawa yang dingin adalah favorit mereka. Saat itu, Sarah baru saja selesai meeting dengan anak-anak band. Ia bergabung menjadi salah satu vokalis di band tersebut. Hobi Sarah memang bernyanyi dan kebetulan band Sarah dan band Gerald ada dalam satu base camp. Base camp yang dimaksud adalah rumah di daerah Buah Batu milik Horis, salah satu personil band. Gak ngerti juga ya, saya cuma membacakan yang tertulis. Gerald tidak ikut meeting karena suatu hal, sehingga ia memutuskan untuk pulang, diantarkan oleh drummernya. Sesampainya di rumah, Sarah segera berbuka dan sholat maghrib. Masih lelah, ia mengunci pintu dan berbaring sambil membaca pesan yang masuk, dan Sarah pun tertidur. Dalam tidurnya, Sarah bermimpi bertemu Gerald. Mimpi ya mimpi. Ayo berangkat, ajak Gerald. Sarah menggeleng enggan pergi. Entah karena ia tahu jika sedang bermimpi. Tiba-tiba Gerald berubah menjadi menyeramkan dan berteriak marah. Ayo pergi, teriaknya. Keras sekali. Seketika ia langsung Seketika ia langsung terbangun dari tidur karena kaget. Suara kencang banget gitu. Dan dalam keadaan masih sangat mengantuk, mata Sarah tertuju pada seseorang yang duduk menunduk di ujung kasur dekat kakinya. Takut. Yang baca juga deg-degan. Seorang laki-laki memakai topi mirip Gerald. Mata Sarah semakin berat. Rasa kantuknya semakin tak tertahankan.
Tidak biasanya ia begitu. Ia kemudian menutup matanya dan tiba-tiba ingat jika pintu kamarnya sudah dikunci sebelum Sarah tidur. Lalu bagaimana Gerald bisa masuk? Tetot, tetot. Suara ringtone HP Sony Ericsson, tanda telepon masuk berbunyi. Berarti ini kejadiannya sekitar tahun berapa ya Sony Ericsson? Sekitar 2008, 2009 kali ya. Berarti belum lahir ini handphone BlackBerry belum. Kemudian diangkatnya. Halo, Nong. Gerald bentar lagi jemput ya. Udah siap kan? Cecar Gerald bersemangat di telepon. Ral, lo tadi ke kamar gua? Tanya Sarah mengabaikan pertanyaan Gerald tadi. Enggak tuh, Gerald baru pulang. Langsung telepon kamu. Sarah diam dengan kantuk dan mendadak hilang. Kantuknya hilang maksudnya. Sarah langsung berdiri menyambar pegangan pintu dan masih dalam keadaan terkunci. Nong, woi, teriak Gerald di telepon. Iya. 15 menit lagi jemput ya. Gue sholat isya dulu, sahutnya. Lalu ia menutup telepon dan segera keluar dari kamar. Ajani sedang bersila di ruang depan kamar. Ajani sedang bersila, kemudian ditanyanya Ajani, tadi Gerald kesini? Gak ada, jawab Ajani tanpa berpaling dari HP-nya. Yang bener, ujar Sarah kembali, berusaha meyakinkan. Beneran seharian ini nggak ada tamu kok, yakinkan Ajani ya. Sarah terdiam dan berusaha mengabaikan. Mungkin mereka lagi iseng, dipikirnya. Sarah segera mengambil wudhu dan sholat. Setelah selesai sholat, ia bersiap-siap untuk segera pergi ke Lembang. Karena Lembang sangat dingin dan mereka pergi menggunakan motor, Sarah memakai jaket yang paling tebal. Tidak lupa syal rajut kesayangannya warna pink. Gerald sudah datang. Mereka pun pergi menuju Lembang tanpa tahu sesuatu sedang menunggu mereka. Motor yang mereka tumpangi berjalan pelan karena masih di dalam komplek perumahan. Mereka tidak berbicara satu sama lain dan hanya sibuk dengan pikirannya masing-masing. Iyalah, sepi jalannya. Ketika mendekati sekolah SMA, Sarah melihat seorang kakek berjalan pelan. Sarah terus memperhatikan kakek tersebut tanpa sadar. Kakek tersebut berada jauh dari motor mereka. Posisinya di sebelah kanan jalan dan berjalan membelakangi Sarah dan Gerald. Semakin lama semakin mendekat. Hingga di pertigaan SMA, kakek itu mengambil jalan ke kanan. Persis seperti yang akan mereka lakukan. Setelah kakek itu belok kanan, dalam hitungan 2 detik, mereka pun mengambil jalan yang sama dengan si kakek. Tapi saat motor berbelok, tidak ada siapa-siapa di sana. Jalanan sepi, tidak ada satu orang pun pejalan kaki. Sontak Sarah terkesiap otomatis mencari si kakek. Mana kakek tadi? Gitu kan. Jalan komplek itu lurus tanpa ada belokan lain ataupun gang. Tidak mungkin kakek itu bersembunyi. Kurang kerjaan banget ya kakeknya. Sampai ngumpet-ngumpet segala di malam hari. Gerald menyadari keganjilan gerak-gerik si Sarah. Kenapa Nong? Tanya Gerald. Tadi ada kakek-kakek belok di sini sebelum kita belok. Kenapa nggak ada?
tanya Sarah panik. Jangan ngelamun, gak ada siapa-siapa dari tadi, seru Gerald. Karena sudah mengalami kejadian aneh hari ini, Sarah mulai terbiasa. Akhirnya ia mencoba membicarakan banyak hal dengan Gerald untuk menepis rasa takut sepanjang perjalanannya dan tidak melamun. Jalan menuju Lembang saat itu masih banyak berupa pohon-pohon lebat di kanan kiri jalan. Saat itu, tepat di tanjakan sebelum kafe yang akan mereka datangi, Sarah melihat seekor kucing hitam melintas di tengah jalan dekat sekali dengan lintasan mereka. Tetapi Gerald sama sekali tidak memperlambat kecepatan motor. Refleks dong, Sarah menepuk pundak Gerald sambil berteriak, "Ralph, kucing! Pelanin!" teriak Sarah, sedikit tertahan sambil menunjuk-nunjuk kucing tersebut. Tanpa babi bu, Gerald malah tancap gas, membuat Sarah sedikit terjengkang. "Diem kamu Nong, gak ada apa-apa," balas Gerald sewot. Sarah kemudian bengong dan berbalik. Oh! Tanpa babi bu, Gerald malah tancap gas, membuat Sarah sedikit terjengkang. "Diem kamu Nong, gak ada apa-apa," balas Gerald sewot. Sarah kemudian bengong dan berbalik ke belakang, melihat ke arah kucing tersebut duduk dan memang tidak ada apa-apa di sana. Kosong. Dan ia pun syok karena jelas-jelas kucing hitam tadi bukan halusinasi. Lanjut, mereka pun akhirnya sampai di kafe. Mereka segera turun dan memilih saung dan kemudian memesan Indomie keju kornet. Sarah memesan teh manis panas, sedangkan Gerald memesan kopi. Sebenarnya saat itu Sarah masih gelisah karena kejadian terakhir tadi, yang masalah kucing. Tapi mereka sudah sepakat tak mau membahas dan berusaha mencari topik obrolan lain karena saat itu masih tengah malam jatuhnya. Sarah pun lupa karena larut dalam suasana malam yang dingin. Langit cerah berbintang ditemani minuman hangat, rasanya nikmat sekali. Tak terasa waktu imsak datang. Tanda mereka harus segera pulang agar bisa menunaikan sholat subuh. Mereka meminta bil. Sorry, di sini tertulis kami, padahal mereka ya. Mereka meminta bil. Saat waitress datang menyerahkan bil, ia bertanya, "Teh, mau pulang sekarang ya?" tanya waitress tersebut. "Iya, jawab Sarah dan Gerald berbarengan. Yakin?" sautnya menyelidik. "Iya, biar keburu sholat subuh," Gerald membalas. "Sok atuh, hati-hati ya di jalan," ujarnya. "Iya, makasih ya," saut Sarah. Mereka berjalan menuju kasir dan terjadi lagi percakapan serupa. Kasir tersebut meminta Sarah dan Gerald untuk berhati-hati. Tanpa curiga, mereka pun membayar dan pergi ke parkiran. Tukang parkir menghampiri mereka. Dan tebak, percakapan yang sama terulang lagi. Tukang parkir tersebut meminta mereka untuk berhati-hati. Seketika Sarah dan Gerald pun saling pandang, paham akan perasaan tidak enak yang sekarang mereka rasakan. Dan ternyata beberapa kejadian yang Sarah alami sebelum berangkat itu hanya permulaan saja. Introduction. Kayak skripsi aja. Kalau saja ia tidak cuek dan lebih memperhatikan tanda-tanda, kalau saja Sarah tidak memaksakan pergi setelah mengalami 2 kejadian pertama, maksudnya nunggu siang saja, Sarah dan Gerald tidak akan mengalami kejadian ini.
Tuh kan bikin penasaran. Jadi please bagi kalian yang sudah pernah baca atau dengar atau pernah tahu cerita ini, share dong sambungannya. Baik, pesan yang bisa saya pribadi ambil dari cerita ini, pertama, kita harus dekat dengan Tuhan, Allah terutama ya, sebagai muslim. Jangan lupa ibadah, sholat wajib, jangan sampai telat, apalagi sampai ketinggalan, ketiduran. Kalau bisa kalau merasa mengantuk, kewajiban sholat, kalau masuk waktu sholat tuh sholat, daripada nanti telat-telat kita bisa diganggu oleh setan ya. Kemudian banyak-banyak zikir biar mengurangi energi negatif yang ada di sekitar kita. Ya, zikir banyak ya. Sholawat pun bisa jadi zikir. Yang kedua, jangan tidur dalam keadaan gelap gulita. Kalau tidur mending nyalain lampu, walau itu cuma 5 watt saja. Jangan gelap gulita pokoknya. Yang ketiga, apabila ada yang ngasih tahu seperti di dalam cerita tadi kan, ada beberapa orang sudah menanyakan, yakin mau pulang sekarang? Kita bisa mikir deh, oh mungkin ini peringatan. Intinya ya nurutlah, bisa menunggu habis subuh mungkin, karena kan jam-jam segitu jin dan sejenisnya masih pada bangun. Dan bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan di like dan share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe channel ini dan share pesan apa sih yang kalian dapat dari cerita ini di kolom komentar. Terima kasih kalian sudah mau mendengarkan video ini sampai habis. Semoga kalian selalu diberkahi Allah dan bisa nonton video saya selanjutnya. Ngomong-ngomong, hijabnya aneh atau bagus? Bagus. Oh bagus. Kalau bagus, kalau ada permintaan tutorial hijab juga bisa. Baiklah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.